Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai biaya tenaga kerja. Setelah minggu lalu kita membahas, biaya bahan baku ya. Jadi, untuk pembahasan tentang akuntansi biaya ini kita, akan membahas terlebih dahulu mengenai 3 biaya utama yang selalu akan dikeluarkan oleh perusahaan manufaktur. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah biaya bahan baku, karena bahan baku ini merupakan bahan, yang utama yang akan dimiliki oleh perusahaan manufaktur atau perusahaan yang notabene akan memproduksi suatu barang. Karena apa? Eee, Proses atau kegiatan operasional perusahaan itu, dilakukan, karena adanya bahan baku dan akan diproses menjadi bahan, atau barang jadi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah biaya tenaga kerja dan yang ketiga adanya nanti biaya overhead pabrik. Nah, itu akan kita bahas di, video selanjutnya. Nah, biaya tenaga kerja ini merupakan salah satu dari 3 elemen biaya produksi yang sudah saya jelaskan atau saya singgung di awal tadi, yang merupakan atau menggambarkan besarnya biaya kontribusi, tenaga kerja gitu ya, yang ada di perusahaan terhadap suatu proses produksi itu sendiri. Karena tidak mungkin suatu perusahaan tidak membutuhkan karyawan untuk melakukan proses produksinya gitu ya. Kemudian, selain itu merupakan segala usaha fisik dan mental yang digerakkan oleh karyawan pabrik gitu ya, atau karyawan di suatu perusahaan untuk mengelola bahan baku menjadi barang jadi. Itu kenapa yang minggu kemarin kita bahas terlebih dahulu mengenai bahan baku, karena ini adalah suatu runtutan di suatu proses produksi perusahaan manufaktur gitu ya. Biaya tenaga kerja ini merupakan juga suatu komponen biaya yang meliputi ada gaji, upah, ada insentif, dan juga tunjangan. Nah, ketika kita, membahas mengenai tenaga kerja, otomatis kita akan, membahas juga mengenai apa, reward yang akan diberikan kepada karyawan atau tenaga kerja ketika sudah melakukan, pekerjaan yang sudah dibebankan kepada para tenaga kerja itu sendiri. Jadi setelah si tenaga kerja atau karyawan tersebut melakukan suatu pekerjaan, ketika, karyawannya ada di bagian produksi yang melaksanakan suatu proses produksi, kalau pekerjaannya ada di karyawannya ada di admin yang melakukan administrasi, begitu pula di pemasaran dan yang lain-lain gitu ya. Setelah melakukan pekerjaan otomatis nanti akan diberikan yang namanya reward. Reward-nya dalam bentuk gaji, ada upah, ada insentif, ada tunjangan. Selain itu nanti kita juga akan menemukan, ketika karyawan libur itu seperti apa, kemudian ketika ada hari-hari tertentu seperti kalau di kita karena kita muslim ya, karena kita muslim biasanya karyawan juga mendapatkan apa, THR, kemudian bonus-bonus ketika apa, ketika karyawan tersebut, melakukan suatu achievement atau melakukan suatu prestasi, mendapatkan suatu prestasi. Gunanya apa, achievement, kemudian bonus, THR, dan segala macamnya itu adalah, agar si karyawannya itu sendiri lebih engage ke kita, lebih semangat lagi untuk bekerja, lebih termotivasi dan lain sebagainya. Hal itu pula nanti akan kembali lagi ke perusahaan, karena apa? Ketika karyawan merasa dihargai, merasa, diperhatikan gitu ya, hal-hal yang seperti itu akan membuat karyawan akan lebih semangat lagi dalam bekerja. Itu nanti juga akan berpengaruh ke produktivitas perusahaan. Nah, gaji dan upah ini merupakan kompensasi reguler yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atas usaha fisik dan mental yang dikerahkan oleh karyawan tersebut. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kalau gaji itu familiar dengan ketika diberikan per bulan gitu ya. Biasanya kalau di perusahaan manufaktur kita mengenalnya, gaji itu diberikan kepada mandor gitu ya, yang kerjanya itu, biasa bisa tiap minggu, bisa per bulan perusahaan memberikannya. Tapi kalau upah biasanya dihitung per jam atau per, besarnya, produksi atau hasil unit produk yang dihasilkan oleh si karyawan atau tenaga kerja langsung ini. Nah itu, perbedaan mendasar antara gaji dan upah. Kemudian untuk insentif dan tunjangan nanti di belakang kita akan, bahas lebih rinci sekalian pada
penjurnalannya dan perhitungannya seperti apa. Nah, ketika kita membicarakan tentang tenaga kerja itu bekerja, menghasilkan suatu produk, dibayar, dan lain hal dan segala macam, nah kita akan memperhitungkan dari produktivitas yang dilakukan oleh si tenaga kerja tersebut. Jadi nanti kita membayarnya itu sebesar apa gitu ya. Kita mengeluarkan biaya tenaga kerja itu sebesar apa. Patokannya apa? Perhitungannya ada di produktivitas ini. Jadi produktivitas ini menghitung dan menggambarkan bagaimana sih hubungan antara output yang dihasilkan oleh tenaga kerja dan input yang digunakan. Jadi seberapa besar produktivitasnya, seberapa tinggi produktivitas dari si karyawan tersebut, sehingga kita nanti bisa menentukan biaya yang akan kita keluarkan untuk membayar tenaga kerja itu sebesar apa. Seperti itu. Kita menghitung produktivitasnya juga. Nah, ketika kita melakukan perhitungan produktivitas gitu ya, patokannya apa? Nah, patokan kita terhadap produktivitas itu yang namanya juga produktivitas ya. Jadi kita akan menghitung seberapa produktif, seberapa besar, seberapa tinggi produktivitasnya gitu ya. Ada beberapa produktivitas yang kita hitung, di antaranya bagaimana ketika produktivitas meningkat itu diukur dengan seperti apa. Jadi yang pertama dikatakan produktif itu jika output bertambah dan input yang dikeluarkan itu sama. Output itu bertambah, jadi hasil yang dihasilkan oleh si karyawan tenaga kerja langsung itu tadi, jumlahnya bertambah dengan input yang sama. Jadi input di sini bisa bahan baku, kemudian bahan penolong, gitu ya. Jadi sumber daya yang kita punya dari bahan baku, bahan-bahan yang lain itu yang merupakan inputnya kita, kemudian input yang kita gunakan sama, namun hasilnya itu ternyata bisa bertambah. Nah, ini dikatakan bisa produktif jika ada satu hal yang pertama ini. Yang kedua, dikatakan produktivitasnya meningkat jika output-nya tetap dengan input yang semakin kecil. Ternyata ketika input atau bahan-bahan material, bahan baku, bahan penolong tadi yang kita gunakan lebih kecil dari yang pertama tadi, gitu ya, tapi ternyata output-nya bisa tetap. Tadi yang pertama kan bertambah, ini ternyata tetap. Ternyata dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa produktivitasnya meningkat. Yang ketiga, output bertambah dengan input yang lebih kecil. Nah, inputnya lebih kecil lagi daripada yang poin yang kedua tadi. Namun output-nya bisa bertambah. Nah, ini bisa kita katakan bahwa produktivitasnya meningkat. Yang keempat, output dan input bertambah dengan proporsi penambahan output yang lebih besar dibandingkan dengan penambahan input. Jadi di sini ada penambahan penambahan inputnya, namun di outputnya ternyata menjadi penambahan yang lebih besar daripada prosentase penambahan input. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah output dan inputnya berkurang dengan proporsi pengurangan input yang lebih kecil dibandingkan dengan pengurangan output. Gitu ya. Jadi output-nya di sini juga berkurang, namun pengurangannya tidak sebesar proporsi dari pengurangan si input itu tadi. Nah, hal-hal 5 poin ini tadi bisa kita katakan produktivitas kita meningkat jika ada 5 hal ini yang tadi yang terjadi di perusahaan. Oke, di sini juga ada perhitungan rasio produktivitas gitu ya. Biasanya rasio ini digambarkan ketika nilainya berapa, koma berapa. Jadi hasilnya itu adalah desimal ya. Jadi karena di sini adalah perhitungan rasionya pembagian, jadi hasilnya adalah desimal. Semakin tinggi berarti hasilnya adalah semakin produktif. Seperti itu. Jadi rasio produktivitas di sini dihitung dengan rumus output dibagi dengan input yang dihasilkan oleh perusahaan. Di sini ada suatu contoh juga. Dikatakan di sini ada suatu contoh perusahaan menentukan 0,5 jam sebagai waktu standar untuk mengerjakan satu unit produk. Kemudian data produksi sesungguhnya menunjukkan bahwa jumlah produksi 10 unit dengan waktu pengerjaan 6 jam. Jam kerja standar untuk mengerjakan 10 unit adalah 5 jam
dalam kurung 10 unit dikalikan dengan 0,5 jam. Jadi perusahaan menentukan tadi kan 0,5 jam sebagai waktu standar untuk produksi 10 unit. Kemudian rasio produktivitas yang sesungguhnya adalah dengan membagi 10 unit yang dihasilkan tadi dengan 5 jam. Pengerjaannya adalah 6 jam. Waktu pengerjaan kan 6 jam, sorry, bukan 5 jam, 6 jam. Sehingga 10 dibagi dengan 6, hasilnya adalah 1,67 unit. Karena di sini sesungguhnya yang terjadi gitu ya, waktu pengerjaannya adalah 6 jam. Sedangkan rasio produktivitas standar adalah 10 dibagi dengan 5 jam. Karena standar yang ditentukan oleh perusahaan adalah 0,5 jam untuk standar untuk menghasilkan 1 unit produknya. Sehingga seharusnya produktivitas standarnya adalah 2 hasilnya gitu ya, dari output dibagi dengan input. Sedangkan pada pengerjaan yang sesungguhnya hasil dari produktivitasnya adalah 1,67. Sehingga rasio produktivitas ini tidak menguntungkan karena kurang dari target yang menghasilkan 2 tadi produktivitasnya. Jadi semakin besar hasil dari rasio produktivitas, sehingga itu bisa kita jadikan patokan kita sudah sesuai dengan produktivitas yang berlaku atau masih kurang dari standar produktivitasnya. Nah, di sini selanjutnya ketika kita membicarakan mengenai tenaga kerja, otomatis akan ada hubungannya dengan manajemen ketenaga kerjaannya atau kita sering sebut dengan manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini memanajemen suatu sumber daya manusia yang kita miliki atau karyawan-karyawan yang kita miliki sangat menentukan atau sangat dekat atau sangat erat hubungannya dengan produktivitas dari ketenaga kerjaan itu sendiri atau produktivitasnya si karyawan-karyawan kita. Sehingga sangat penting untuk melakukan manajemen sumber daya yang baik agar dapat menghasilkan produktivitas tenaga kerja yang meningkat dan kualitas produk yang dihasilkan juga baik pula. Karena apa? Produk yang kita hasilkan tergantung dari kinerja karyawan yang kita pekerjakan, gitu ya. Kinerja karyawan kita miliki. Sehingga ada pepatah yang mengatakan pada sumber daya manusia, gitu ya, manajemen sumber daya manusia, right man in the right place. Jadi orang yang tepat di tempat yang tepat itu akan mendukung dari produktivitas perusahaan selain dari hasil jumlah produk yang akan dihasilkan oleh perusahaan, juga mengenai dengan kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, ini ada beberapa karakteristik sumber daya manusia yang baik, gitu ya. Yang pertama, karyawan melakukan pekerjaan yang kompeten di bidangnya. Jadi, orang yang tepat di tempat yang tepat. Kalau misalnya kita membutuhkan karyawan di bagian produksi, ya jangan ditaruh orang yang kompeten di bidang administrasi. Itu akan merusak dari produktivitasnya perusahaan. Kemudian karyawan berpartisipasi baik gitu ya dan mampu untuk meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen terhadap tujuan perusahaan. Tidak hanya pintar bekerja ya, namun komitmen dari perusahaannya sendiri harus tetap dipegang oleh karyawan kita. Karena ketika karyawan tidak berkomitmen akan mudah untuk berganti atau turnover karyawannya tinggi. Jadi keinginan untuk keluarnya itu tinggi. Nah, itu harus kita jaga bagaimana karyawan itu nanti bisa berkomitmen kepada perusahaan sehingga tidak melulu ingin keluar. Nah, kalau sering ada turnover gitu ya di tenaga kerja kita, maka akan ada waktu lagi untuk merekrut karyawan yang baru untuk menggantikan karyawan yang keluar, kemudian memberi pengajaran lagi dan satu dan lain hal. Nah, itu sehingga sangat merugikan perusahaan, gitu ya. Kemudian berbagai ide yang muncul dari karyawan harus didengarkan. Jadi tidak hanya bekerja, kemudian karyawan pulang, digaji, dan seterusnya gitu ya. Tapi harus ada sharing di sana. Ketika karyawan mempunyai ide-ide yang bagus, bisa kita gunakan atau kita terapkan pada perusahaan, siapa tahu bisa meningkatkan produktivitas yang lebih baik di dalam perusahaan.
Oke, yang selanjutnya adalah program insentif gitu ya. Nah, ini yang biasa sangat disukai gitu ya oleh karyawan ketika membicarakan mengenai insentif. Karena insentif ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan produktivitasnya si karyawan dengan memberikan kompensasi gitu ya, biasanya dikenal dengan sebutan kompensasi atau reward. Karena ini adalah uang tambahan di luar dari gaji maupun upah gitu ya. Nah, di sini ada 3 jenis program insentif. Yang pertama adalah Straight Piece Work Plan. Di sini memberikan kompensasi tambahan kepada karyawan secara individu sebesar tarif gaji dan upah yang berlaku dikalikan dengan kelebihan produksi di atas standar. Jadi ketika ada kelebihan waktu atau kelebihan unit yang dihasilkan, ini akan dihitung menggunakan straight piece work plan gitu ya. Kemudian yang kedua sebetulnya ada 100% bonus plan. Jadi di sini adalah merupakan variasi lain dari yang pertama tadi. Nah, di sini insentif dinyatakan dalam satuan waktu per unit produksi. Yang pertama tadi straight tadi itu dihitung dalam satuan moneter atau dihitung pada satuan rupiahnya. Kalau di sini dari satuan waktu per unit produksi untuk perhitungan utamanya gitu ya. Nanti sama-sama akan menuju ke berapa rupiah yang harus kita bayarkan intensifnya. Kemudian yang ketiga adalah grup bonus plan. Di sini ternyata insentif itu tidak hanya dibayarkan untuk salah satu atau persatuan individu tenaga kerja tersebut. Namun ternyata beberapa perusahaan itu menginginkan karyawannya bisa bekerja dalam tim. Karena bekerja dalam tim itu kan dilakukan bersama-sama ya. Ketika timnya solid, kompak, bisa meningkatkan juga kinerja dari grup atau tim itu sendiri. Jadi di sini program insentifnya diserahkan kepada tim-tim atau grup-grup yang bekerja dengan produktivitas yang tinggi. Oke, untuk perhitungannya seperti apa, saya sudah mencantumkan di sini ini. Yang pertama adalah tadi ya, yang pertama street piecework plan. Nah, di sini ada yang sudah diketahui ini yang 1, 2, 3. Ini adalah sudah diketahui dari soal. 1, 2, 3, 4 ya, sudah diketahui dari soal. Kemudian untuk perhitungan di kolom kelima dan keenam ini sudah ada rumusnya. Jadi teman-teman tinggal memasukkan rumusnya saja sehingga ketemu nanti untuk biaya tenaga kerja per unitnya. Ketika unit itu semakin banyak yang dihasilkan, maka biaya tenaga kerja per unitnya juga akan atau insentif yang kita berikan akan semakin besar pula. Ini 100 biaya tenaga kerja. Di sini di biaya tenaga kerja per unit di sini disebutkan ininya ya semakin kecil ya, sehingga ketika produksinya unit yang diproduksi itu semakin banyak, maka akan mengurangi biaya tenaga per unitnya kita. Itu kenapa ketika semakin produktif karyawan, kita semakin senang. Karena apa? Biaya tenaga kerja per unitnya akan semakin kecil. Kemudian untuk 100% bonus plan, di sini juga sudah diketahui poin 1, 2, 3, sini ya, sehingga teman-teman tinggal melanjutkan saja di kolom-kolom selanjutnya sesuai dengan rumus yang sudah diberikan di atas, di kolom paling atas. Di sini juga menunjukkan hal yang demikian ya, semakin produktif karyawan ditunjukkan dari jam kerja yang semakin tinggi dengan produk yang dihasilkan yang semakin tinggi. Ini ada produk standar, di sini ada produk yang dihasilkan. Ketika produk yang dihasilkan di atas dari produk standar, maka upah per unit yang akan kita berikan adalah sekian. Atau biaya tenaga kerjanya per unitnya akan semakin menurun, sehingga menguntungkan bagi perusahaan ketika apa? Karyawan itu semakin produktif.
Oke, yang ketiga adalah grup bonus plan. Di sini juga sudah diketahui untuk jumlah produksi, kemudian jam kerja sesungguhnya, dan upah regulernya 1.200 per jam. Ini sudah diketahui dari soal, sehingga teman-teman tinggal menghitung dengan kolom yang sudah ditentukan. Di sini juga menunjukkan berapa biaya atau upah per unit yang harus kita keluarkan. Bonus tidak akan diberikan apabila hasil sesungguhnya tidak melebihi standar. Jadi selalu ada standar yang ditentukan oleh perusahaan sehingga kita bisa menentukan dan memberikan bonus kepada karyawan kita. Di sini ada yang namanya kurva pembelajaran. Di sini membahas mengenai pembelajaran yang dilakukan pada suatu proses produksi. Di sini teori kurva pembelajaran menyatakan bahwa setiap akumulasi unit produk yang dihasilkan 2 kali lipat, kemudian akumulasi rata waktu per unit yang dibutuhkan untuk memproduksi produk yang sama akan menurun. Jadi semakin produktif karyawan kita, maka selalu ada pembelajaran di sana. Semakin produktif, sehingga akan semakin ada pembelajaran dan akan semakin sigap juga karyawan kita. Artinya seperti itu di sini. Jadi setiap akumulasi unit yang dihasilkan 2 kali lipat, ya, maka akumulasi rata waktu per unit yang dibutuhkan untuk memproduksi produk yang sama akan menurun. Jadi semakin produktif karyawan, maka akan membutuhkan waktu yang semakin sedikit untuk mengerjakan proses produksinya. Maksudnya dari kurva pembelajaran adalah seperti itu. Makanya di sini dibilang bahwa waktunya akan menurun yang digunakan. Karena apa? Semakin cepat gitu ya, semakin terlatih, itu yang dimaksudkan oleh kurva pembelajaran. Nah, di sini ada organisasi yang berhubungan dengan pengendalian biaya tenaga kerja. Di sini adalah seksi personalia yang notabene akan menyediakan tenaga kerja yang kompeten. Ada proses rekrutmen di sana, ada penempatan, dan lain sebagainya. Kemudian ada seksi perencanaan produksi. Di sini tugasnya adalah merancang rencana kerja setiap produksi. Jadi di sini orang produksinya merencanakan kerja, kemudian menempatkan si karyawan produksi sesuai dengan tempatnya untuk melakukan rencana kerja pada suatu proses produksi. Kemudian seksi pencatatan waktu. Nah, di sini penyedia informasi mengenai penggunaan tenaga kerja dalam proses produksi. Jadi, jam berapa masuk kerjanya, kemudian jam berapa melakukan aktivitas dalam proses produksi, kemudian jam berapa pulangnya. Nah, ini fungsi dari seksi pencatatan waktu di sini ya. Kemudian seksi penggajian di sini tugasnya menghitung, menyiapkan, dan mendistribusikan dari penggajian yang ada. Jadi, informasi dari seksi pencatatan waktu ini tadi diartikan atau dihitung, disiapkan dari suatu proses penggajian. Jadi, berapa sih yang harus diberikan oleh perusahaan ketika si karyawan ini sudah bekerja sekian jam, masuknya jam sekian, pulangnya jam sekian, proses produksinya seperti itu, dan bagaimana nanti jumlah penggajiannya, besar penggajiannya gitu ya. Kemudian terakhir adalah seksi biaya. Di sini melakukan pencatatan terkait biaya tenaga kerja. Jadi ketika sudah dibayarkan oleh si seksi penggajian atau didistribusikan gajinya, akan dicatat oleh si seksi biaya. Jadi berapa ternyata biaya tenaga kerja yang sudah kita distribusikan atau kita bayarkan. Nah, di sini ada penghitungan dari akuntansi biaya tenaga kerja. Di sini diketahui gitu ya, diketahui dari soal yang pertama mengenai kita akan menghitung jurnal dari kita akan menghitung dari jurnal pengakuan gaji dan upah yang pertama. Di sini diketahui biaya-biaya ini ya. Yang pertama di seksi produksi ada tenaga kerjanya sekian, bekerjanya sekian jam, dan biayanya sekian. Ini sudah diketahui dari soal,
hal yang pertama dan yang kedua ini, sehingga kita ketemu penghasilan bersih yang harus kita bayarkan untuk tenaga kerja adalah 1.400.000 setelah dikurangi dengan biaya asuransi, biaya pensiun, dan biaya pajak karyawan. Nah, sehingga kita akan melakukan pengakuan dari gaji dan upah. Yang pertama, ini adalah gaji dan upah sebesar 1,6 sekian tadi. Kemudian ini utang gaji dan upah, itu ya. Gaji dan upah sebesar ini, 1,4 ya, bukan 1,6, 1,6. Ini yang sudah bersih, penghasilannya sudah bersih, kita akui terlebih dahulu. Kemudian utang gaji dan upah kita masukkan dari, maaf salah saya. Nah ini gaji dan upah ya, gaji dan upah adalah sebesar 1,6 ini, betul, sudah betul tadi saya di awal 1,6. Kemudian utang gaji dan upah di sini adalah dari ini, yang sudah bersih, yang akan kita berikan benar-benar ke karyawan. Kemudian, iuran di sini adalah utang iuran asuransi. Mohon maaf ya, ini salah. Di bukunya juga salah, teman-teman yang sudah mendapatkan bukunya, silakan dicoret saja ini. Dari utang iuran asuransi ini ditaruh sini ya. Dan ini sebesar 33.460. Kemudian di sini gitu ya, iuran pensiun. Setelah iuran asuransi, iuran pensiun, kita masukkan sejumlah ini 41. Dan kemudian yang terakhir adalah pajak tadi ya. Pajak karyawan. Pajak penghasilan karyawan sebesar 167, sehingga 1,6, 1,4, 33, 41 dan 167 tadi masuk sini. Ini hati-hati, teman-teman, silakan dikoreksi di bukunya. Kemudian untuk pendistribusian gaji ini hanya diakui saja ya, sehingga bawahnya ini pada hutang, karena masih belum didistribusikan. Ini distribusi gaji dan upah, ada 2 kali ya pencatatannya. Yang ini ketika didistribusikan akan dilakukan penjurnalan barang dalam proses. Barang dalam proses ini adalah sebesar ini. Barang dalam proses itu dari tenaga kerja langsung ini. Kemudian untuk BOP atau biaya overhead pabrik sesungguhnya dari sini. 175 dari tenaga kerja tidak langsung ya. Kemudian untuk gaji administrasi dan umum adalah dari sini. Administrasi dan umum ya, 600. Kemudian pemasaran adalah dari sini, 450. Sehingga jumlah untuk gaji dan upah yang kita tulis pada distribusi gaji dan upah adalah sebesar 1,6 dari penjumlahan ini. Dan kemudian ketika melakukan pembayaran gaji, ya, maka utang gaji dan upahnya 1,4 gitu ya. Terdiri dari kebalikannya inilah ya, intinya kebalikan dari pengakuan gaji dan upah. Utang dulu ditulis sesuai dengan nominal yang sudah saya jelaskan di sini, kemudian pada kas. Kas ini sebesar gaji dan upahnya. Ya. Kemudian tunjangan asuransi dan pensiun. Di sini. Nah, tunjangan asuransi dan pensiun juga sudah diketahui pada soal. Di sini yang pertama, ini upahnya sekian, tunjangan sekian. Di sini ada 140 jam ya, di sini diketahui dari soal. Kemudian untuk pencatatan pengakuannya, yang pertama adalah gaji dan upah. Gaji dan upah ini dari 117. Ini ya, perhitungan total penghasilan.
Di sini utang gaji dan upahnya adalah 106 ini, penghasilan bersihnya. Kemudian iuran asuransinya dari yang sudah dihitung tadi, iuran asuransi 448 ini, dan iuran pensiunnya juga sebesar yang sudah dituliskan. Kemudian untuk yang dalam pendistribusiannya, ketika didistribusikan, maka barang dalam prosesnya dihitung sesuai ini, ya, 112, kemudian BOP, biaya overhead sesungguhnya dari tunjangan di sini, tunjangan-tunjangan ini dijumlahkan, tunjangan asuransi dan tunjangan pensiun dijumlahkan, kemudian untuk gaji dan upahnya sebesar 117. Kemudian di sini adalah tunjangan liburan, ada tunjangan liburan di sini. Di sini untuk tunjangan liburan, di sini dicontohkan bahwa suatu perusahaan membayar upahnya 100.000 per minggu untuk setiap karyawan dan ada 52 minggu dalam setahun. Dan 2 minggu digunakan sebagai masa liburannya. Kemudian perusahaan menentukan tunjangan liburan dalam setahun untuk seorang karyawan itu adalah sebesar 125.000. Di sini 125.000. Kemudian untuk liburan tadi, tunjangan liburan 125.000, kemudian dibayarnya pada saat liburan itu terlaksana gitu ya. Kemudian tunjangan liburannya berarti dihitung dari 125.000 tadi dibagi dengan jumlah minggunya. Jadi ada 52 minggu yang tadi ya, yang saya sebutkan, namun 2 minggunya digunakan untuk masa liburan, sehingga yang digunakan pembagi adalah 50 minggu, 125.000 dibagi dengan 50 minggu, karena 2 minggunya dianggap sebagai liburannya, gitu ya. Sehingga untuk gaji dan upah pada liburan gitu ya, adalah 102.500 gitu ya. Sini pada utang gaji dan upahnya sebesar 100.000 dan 2.500. Pun begitu dengan ini tinggal dibalik saja. Barang dalam prosesnya itu yang 100.000 tadi dan BOP-nya 2.500, gaji dan upahnya adalah 102.500. Nah, ini mohon maaf, ini adalah harusnya saya taruh yang di premi ya. Ini adalah premi lembur. Ini bukan tunjangan liburan. Yang ini adalah hal-hal yang diketahui pada soal di premi lembur. Nah, nih. Nah, di sini adalah premi lembur. Di sini lembur, pengenaan lembur diberikan kepada tenaga kerja yang kelebihan jam kerja. Kelebihan jam kerja itu ada 2. Ada yang benar-benar efisien, maupun ternyata terjadi ketidakefisienan di sana. Gitu ya. Bisa jadi overtime-nya itu dari karyawan yang benar-benar menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi, namun juga bisa juga terjadi ketika di situ terjadi unproduktivitas, tidak produktif gitu ya, atau tidak efisien. Di sini diketahui yang tadi ini. Nah, ini hal yang diketahui mengenai premi lembur. Nah, kemudian pelaporannya adalah seperti ini. Gaji dan upah pada utang gaji dan upah untuk pengakuannya. Kemudian untuk pendistribusiannya adalah, dari tadi saya kurang J ya, jadi ini sebetulnya gaji dan upah ya teman-teman ya, barang dalam proses pada gaji dan upah sebesar ini. Sekian, 108 ya. Namun ketika terjadi efisienan, maka ternyata uang premi lembur ini tidak dimasukkan, sehingga hanya 96 ditambah dengan 8.000 ditaruh di sini. Ya, ini untuk pengakuan, ini untuk pendistribusian. Yang terakhir adalah bonus di sini. Di sini ada bonus. Kemudian
Untuk bonus ini diketahui di sini ada perusahaan memiliki masa kerja efektifnya 50 minggu, kemudian upah seminggunya adalah 150.000 per orang. Di sini perusahaan berencana memberikan bonus untuk 2 minggu kerja sebesar 300.000 dari 150.000 per orang dikalikan 2 minggu. Kemudian bonus akan dibayarkan pada akhir tahun dengan pembayaran upah tiap minggu, maka bonus yang dicatat tiap minggu adalah 6.000 dari 300.000 dibagi dengan 50 minggu. Sehingga di sini adalah catatannya sebagai berikut: gaji dan upah sebesar 156.000 pada utang gaji dan upah 150.000 ya tadi ya, karena yang diberikan adalah 150.000 per orang per minggu. Kemudian utang bonusnya adalah 6.000 dari 300.000 dibagi dengan 50 minggu, sehingga gaji dan upahnya adalah 156.000. Ini untuk pengakuan dan ini untuk pendistribusian. Sekian dari penjelasan mengenai biaya tenaga kerja. Untuk tugasnya akan saya jelaskan pada pertemuan di Zoom yang akan kita lakukan setelah teman-teman melihat video yang saya share hari ini. Oke, saya akhiri pertemuan atau penjelasan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.